menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kajiksan, Bapak Muhammad Haryanto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kajiksan beserta perangkat, kepada Ketua BPD berserta anggota, ketua-ketua lembaga, dan yang sangat saya hormati calon Kepala Desa Kajiksan tahun 2020. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring doa dan harapan semoga pemaparan visi misi pada malam hari ini akan membawa dampak yang positif terhadap terciptanya Kajiksan yang lebih baik di tahun-tahun yang mendatang. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah kita hidup dalam keadaan Islam dan iman. Bapak Ibu saudara sekalian yang sangat saya hormati, pemaparan visi misi pada malam hari ini terselenggara atas kesepakatan kedua calon pada saat kita mengadakan audiensi, pada saat kita mengadakan kesepakatan, maka kedua calon sudah sepakat bahwa di akhir pelaksanaan kampanye atau hari ketiga kampanye akan diadakan pemaparan visi dan misi. Kemudian visi dan misi ini tidak dimaksudkan sebagai ajang ujian seperti halnya
skripsi ataupun tesis bagi para mahasiswa, juga bukan sebagai ajang debat seperti halnya debat presiden, calon gubernur, calon wali kota, dan calon bupati, serta juga bukan sebagai ajang untuk tepuk tangan bagi para hadirin yang ada di sini. Namun debat kali ini adalah dipergunakan sebagai wahana untuk menyambung informasi dari calon kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, supaya mengetahui bahwa pencalonan mereka berdua tidak hanya persyaratan administrasi saja yang dipenuhi, tidak hanya slogan-slogan saja yang disuarakan, tapi juga mereka membawa misi dan visi ketika nanti mereka terpilih menjadi kepala desa Kajeksan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya perlu kami sampaikan, calon baik nomor 1 maupun nomor 2 ini adalah warga kita sendiri, teman kita sendiri, tetangga kita sendiri, dan juga mungkin saudara kita sendiri. Oleh karena itu, saya selaku panitia mengharap dengan sangat, janganlah mereka dibenci, janganlah mereka dicaci, janganlah mereka dibully. Karena apa? Tanpa pencalonan mereka maka pilkades ini tidak ada. Hormatilah mereka, sambutlah mereka berdua dengan tangan terbuka, dengan penuh persahabatan. Karena apa? Siapa saja yang nanti yang terpilih itu adalah kepala desa kita. Bapak Ibu saudara yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya muliakan, kemudian dengan terjadinya beberapa kali perubahan terhadap pelaksanaan pilkades ini, ditundanya pelaksanaan pilkades ini, adanya regulasi yang macam-macam, itu bukan kehendak panitia, sama sekali itu bukan kehendak panitia. Kita juga tergantung oleh regulasi yang telah dikeluarkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga saya mohon bapak-bapak tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat Kajeksan ini memahami hal itu dan tidak mudah mengeluarkan statement apabila tidak paham permasalahan. Lebih baik bertanya dulu kepada panitia, kemudian dijelaskan, baru silakan mengeluarkan statement. Demikian sambutan pada malam hari ini. Apabila panitia dalam menyiapkan kegiatan pemaparan visi misi ini ada kurangnya baik tempat maupun hidangan, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ahlina wa sallim islamana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallim qaryatina Kajeksan minal bala'i wal waba'i wal fitnah birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Selamat datang dalam acara pemaparan visi dan misi calon kepala desa Kajesan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kajesan dengan tema Pilkades Aman, Damai, dan Berintegritas. Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk menyaksikan para calon kepala desa Kajesan dalam menyampaikan program dan gagasannya kepada masyarakat desa Kajesan, dan juga visi dan misi yang mereka gagas nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMD dalam periode 6 tahun ke depan. Seperti apakah desa Kajesan ke depan di tangan mereka? Bersama saya Muhammad Fauzi, Anda juga bisa menyaksikan langsung di live streaming YouTube Desa Kajesan. Dan telah hadir di tengah-tengah kita calon kepala desa Kajesan nomor urut 1, Bapak Slamet Wibisono. Dan telah hadir juga calon kepala desa Kajesan nomor urut 2, Ibu Siti Mariati. Beri semangat untuk kedua calon kita pada malam hari ini. Baik, acara pada malam hari ini terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian visi misi dari calon kepala desa Kajesan dan penanganan COVID serta dampak bagi masyarakat. Sesi kedua yaitu pertanyaan seputar visi dan misi dari calon kepala desa Kajesan oleh panelis. Dan sesi yang ketiga yaitu pertanyaan seputar desa Kajesan dengan tema sosial, SDM, pertanian, pendidikan, dan lingkungan. Beri semangat lagi untuk kedua calon kita pada malam hari ini. Baik hadirin dan pemirsa sekalian, kita masuk dalam sesi pertama yaitu penyampaian visi misi calon kepala desa Kajesan dan penanganan COVID serta dampak bagi masyarakat. Baik, dalam sesi ini calon kepala desa Kajesan diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan visi, misi, dan penanganan COVID serta dampak bagi masyarakat. Untuk itu kami persilakan kepada calon kepala desa Kajesan nomor urut 1, Bapak Slamet Wibisono, untuk menyampaikan visi, misi, dan penanganan COVID serta dampak bagi masyarakat. Waktunya 10 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak panelis, yang pertama Bapak Haji
Riza Ali Faizin MPDI dan Bapak Ferry Kiswanto MPDI. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya dan Bapak Ibu undangan sekalian. Pertama, kita ucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara pemaparan visi dan misi calon kepala desa Kajeksan. Langsung pada materi, saya Slamet Wibisono selaku calon kepala desa nomor urut 1 mempunyai visi untuk ke depan bagi desa Kajeksan Kecamatan Tulangan adalah mewujudkan kehidupan masyarakat desa Kajeksan yang aman, damai, sejahtera menuju desa Kajeksan yang maju dan mandiri. Di sini yang paling utama daripada maksud visi kami adalah bagaimana mengangkat potensi yang ada di desa Kajeksan secara keseluruhan untuk menuju desa Kajeksan yang mandiri, dalam artian bahwa ke depan segala kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh warga desa Kajeksan sendiri. Kebutuhan pokok 5 yang akan menjadi target kami. Yang pertama secara umum adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, kemudian kesehatan dan pendidikan. 5 poin ini ke depan kami bertekad Kajeksan harus bisa memenuhi kebutuhan 5 ini dari dalam desa Kajeksan sendiri. Kemudian misi di sini ada 10 poin. Saya kira saya bacakan secara singkat. Nanti kalau saya uraikan waktunya tidak cukup. Ini saja sudah 3 menit. Yang pertama, membangun sistem pemerintahan desa Kajeksan yang inovatif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Yang paling pokok di sini adalah inovatif. Artinya bagaimana pemerintahan ke depan, pemerintahan desa Kajeksan ke depan punya kiat-kiat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, efisien, sederhana, cepat, dan memuaskan bagi masyarakat. Yang kedua, membangun sinergitas antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat desa. Kenapa? Karena setelah pilkades ini akan pasti terjadi sekat-sekat, tapi ini akan menjadi tugas kepala desa untuk mempersatukan kembali. Yang kedua, mengeksplorasi seluruh potensi yang ada di desa Kajeksan. Ini penting sekali. Yang pertama, potensi sumber daya manusia. Yang kedua, potensi sumber daya alam dan warisan budaya desa, Mbak Jekso dan Mbak Jelani. Ini harus kita eksplorasi. Yang keempat, membentuk BUMDes yang tangguh dan bisa bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat. 5, meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat agar lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing. Yang keenam, bersama petani membangun tata kelola pengairan pertanian yang baik dan optimal. Ketujuh, membangun sarana prasarana desa yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan asas pemerataan dan skala prioritas. 8, mengoptimalkan program PKK pendidikan anak usia dini dan menumbuhkan memberi bantuan kesejahteraan kepada guru TBK, masyarakat miskin, anak yatim, dan janda miskin. Ke-10, meningkatkan kegiatan kepemudaan di bidang kesenian, olahraga, dan keterampilan. Ini misi kami ada 10. Dari misi, visi dan misi ini ada program unggulan nanti ke depan yang akan kami bertekad ini harus diwujudkan adalah alih fungsi TKD. Kenapa kami berani membuat program alih fungsi TKD? Ini berlandaskan pada Undang-Undang 6 2014 yang di sana mengatur bahwa sejak pada tahun 2016 itu kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sudah tidak berhak atas bengkok lagi. Nah dari situ, karena bengkok sudah tidak ada, semuanya kita istilahkan menurut undang-undang itu adalah tanah kas desa, maka pengelolaannya sepenuhnya ada pada kewenangannya, ada pada pemerintah desa. Selama ini yang kami ketahui, kami contohkan lahan yang ada di desa Kajeksan, apabila ditanami padi atau palawija, pendapatan per tahunnya itu hanya 6 juta. Kalau ditanami tebu, hari ini itu bisa hanya 12 juta, bahkan 10 juta hari ini per hektar. Nah, kami mempunyai gagasan ke depan. Yang pertama adalah memperhatikan kondisi yang demikian.
TKD ini kita alih fungsi menjadi kaplingan stan usaha untuk rakyat. Satu contoh yang ada di Ngodekan sebelah timur jalan, lahan yang seluas 14.690 ini kita kapling untuk masyarakat, untuk stan usaha. Itu kami hitung kalau ngikuti mencontoh TKD-nya Desa Lebo yang sekarang menjadi kaplingan stan-stan usaha itu 25.000 per meter persegi per tahun sewanya. Ya, sekali lagi sewanya lahan TKD per meter persegi per tahun itu bisa 25.000. Itu pendapatannya bisa menjadi 360 juta dari lahan 14.690 meter tadi atau 1,4 hektar. Lah, sementara hari ini pendapatan TKD itu yang ditanami tebu hanya 18 juta setahun. Bayangkan kalau ini untuk kaplingan stan usaha bisa 360 juta, 20 kali lipat dari pendapatan hari ini. Betapa sejahteranya desa kita. Kemudian yang kedua adalah pembangunan pasar desa. Artinya nanti pendapatan dari sewa TKD untuk kaplingan usaha ini kita masukkan untuk pembangunan pasar desa yang lokasinya berada di sebelah timur jalan, ya. TKD yang sebelah timur jalan bagian selatan luasnya hampir 1,4 hektar karena ke timurnya 63 hektar, ya. Kalau yang barat jalan tadi lebarnya 41 meter, yang timur jalan 63 meter lebarnya. Nah, ini dari 360 juta ini per tahun kita masukkan ke sana nyicil untuk pasar desa. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan stasiun pompa air pertanian. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun sejak saya belum lahir, Kajeksan itu pertaniannya selalu kekurangan air. Kepala desa yang dulu, pemerintah desa yang dulu sudah melakukan beberapa upaya-upaya, tapi masih belum berhasil. Hari ini kita coba untuk membangun stasiun pompa air pertanian di masing-masing blok, selain juga normalisasi saluran bokong yang dari Prambon sampai di desa kita. Kemudian yang keempat adalah pembangunan kolam renang. Ada banyak pertanyaan, dananya dari mana kolam renang? Itu kita cukup gandeng investor, Pak. Gandeng investor, kita dapat uang tiap tahun, dan setelah 10 tahun kolam renang itu akan menjadi milik desa. Milik desa, milik kita bersama. Dan di situ nanti akan menyerap tenaga kerja. Yang kelima adalah pembangunan tempat pengolah sampah, karena hari ini sampah ini menjadi permasalahan yang semakin hari semakin kondisinya adalah semakin memprihatinkan. Yang terakhir membangun lapangan olahraga. Lapangan olahraga kita hari ini itu tidak memenuhi syarat karena lebarnya yang ke atas barat itu 100 meter, luasnya saja sudah kurang. Kemudian arah gawangnya itu juga tidak memenuhi syarat. Mestinya utara selatan bukan timur barat. Kita pindah ke TKD yang ada di blok 1, selatannya rel kereta api. Itu ada lahan 2,6 hektar. Kita ambil separuh saja. Di situ sudah bisa digunakan untuk lapangan olahraga baik sepak bola maupun voli. Dan mengenai penanganan dampak Covid, ya, dampak Covid kepada masyarakat dan penanganannya, karena waktunya hanya tinggal 1 menit, saya sampaikan Covid ini memang sangat berdampak langsung jelas kepada masyarakat, baik dari sosial ekonomi yang ada di masyarakat kita. Banyak karyawan yang di PHK, kekurangan ekonominya. Nah, langkah penanganannya ada 4 poin menurut saya. Yang pertama, langkah preventif. Masyarakat kita edukasi, kita suruh hidup sehat, kita ajari hidup sehat, olahraga, kemudian memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, resep-resep herbal, kunyit, jahe dan seterusnya. Itu tidak mahal. Kemudian yang kedua adalah penanganan kuratif. Masyarakat kita yang sudah hari ini sudah kondisinya ada di sekitar kita yang sudah terjangkit Covid, ya, ini kita edukasi masyarakat kita dengan selalu menjaga kebersihan tangan, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Dan apabila ada tetangga kita, saudara kita yang terdampak Covid, kita harus mensupport, karena ketika mereka divonis Covid. Baik, waktunya habis Bapak. Kurang 1. Beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 1 Bapak Selamat Wibisono.
Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon Kepala Desa Kajesan nomor urut 2, Ibu Siti Mariati, untuk menyampaikan visi, misi, dan penanganan COVID serta dampak bagi masyarakat. Waktunya 10 menit, dimulai saat Ibu berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ba'du. Yang saya hormati Bapak panelis, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kamtimas, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua Anggota Panitia Pilkades Desa Kajeksan, dan tak lupa pula para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami muliakan. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia Pilkades Desa Kajeksan yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan visi misi saya selaku calon kepala desa periode 2020-2026. Saya Siti Mariati, apabila saya terpilih menjadi kepala desa Kajeksan yang diberi rahmat oleh Allah, saya akan bekerja melayani masyarakat desa Kajeksan dilandasi dengan niat ibadah. Adapun visi misi saya, 1. Visi terwujudnya masyarakat desa Kajeksan yang agamis dan berbudaya, cerdas, sehat, dan lebih sejahtera, serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa pandang bulu. Misi, ada berapa poin. Yang pertama, mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan. Poin yang kedua, mengembangkan serta menjaga kebudayaan berdasarkan hukum adat dan serta kondisi zaman. Terlebih lagi kita menjalankan budaya yang sudah berjalan, kita budayakan lagi, kita kembangkan lagi. Poin yang ketiga, mengupayakan pemanfaatan atau pendapatan asli desa yang bersumber dari TKD untuk meningkatkan pendidikan bagi warga yang tidak mampu, karena kita tahu pendidikan itu nomor 1. Kesejahteraan masyarakat itu kuncinya itu dari pendidikan. Poin keempat, meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat. Kesehatan itu penting, apalagi kalau orang yang tidak mampu, itu sangat luar biasa. Apalagi kalau orang itu tidak mempunyai uang, mau berobat susah. Ayo kita berusaha bagaimana caranya orang tidak mampu tersebut bisa berobat secara gratis. Yang kelima, membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan dan pola tanam yang baik. Kita semua tahu salah satu permasalahan di pertanian kita adalah air. Ayo kita menata. Saya juga mau berupaya bagaimana caranya pertanian ini bisa subur, bisa menghasilkan para petani, bisa memakmurkan para petani. Yang kelima, menumbuhkan perekonomian lewat pembangunan kios stand dan usaha kecil supaya terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera. Poin keenam, meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius tanpa pandang bulu. Saya akan berusaha dan berupaya melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Itu upaya saya supaya apa? Biar saya berjanji, saya berupaya supaya melayani masyarakat itu 24 jam. Saya siap, apapun itu yang selagi saya mampu, saya siap.
Bapak Ibu masyarakat Desa Kajeksan, ini kurang lebih Bapak Ibu masyarakat Desa Kajeksan, saat ini kurang lebih 209 negara di dunia, termasuk negara Indonesia sedang menghadapi tantangan. Masa yang berat bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Kita mengalami perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini saya mengingatkan masyarakat Desa Kajeksan untuk tetap hidup. Guna memutus rantai COVID-19, kita bergotong royong bersatu, karena dengan cara ini kita akan mengatasinya. Tetap bersabar, optimis, dan tetap tinggal di rumah. Jaga jarak dalam berinteraksi dengan orang lain. Hindari kerumunan dan wajib cuci tangan, pakai masker nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah visi misi saya sebagai calon kepala desa. Mungkin apa yang saya lakukan tidak membahagiakan semua orang, tapi paling tidak program saya dapat bermanfaat dan dibutuhkan oleh semua orang. Saya Siti Mariati, calon kepala desa, akan bekerja secara totalitas semampu saya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari apabila tutur kata saya salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa 3 menit sudah cukup Ibu? Ya. Baik, beri tepuk tangan untuk kedua calon kepala desa Kajeksan. Baik hadirin dan pemirsa sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kedua. Pertanyaan seputar visi dan misi calon kepala desa Kajeksan oleh panelis. Baik, pada malam hari ini kita sudah kedatangan 2 orang panelis. Panelis pertama Bapak Haji Riza Ali Faizin MPDI. Selamat malam Bapak. Beliau adalah anggota DPRD Komisi B Kabupaten Sidoarjo. Dan panelis kedua kita Bapak Ferry Kuswanto MPDI. Selamat malam Bapak. Beliau adalah dosen Unusida dan juga anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita mulai sesi kedua pada malam hari ini. Setiap calon mendapatkan 2 pertanyaan dari masing-masing panelis dengan waktu menjawab 3 menit. Durasi waktu dimulai ketika calon kepala desa berbicara. Bisa difahami kedua calon? Jika tadi dalam sesi pertama pemaparan visi dan misi dimulai dari calon nomor urut 1, untuk sesi kedua ini kita mulai dari calon nomor urut 2. Kami persilakan panelis 1 Bapak Haji Riza Ali Faizin MPDI untuk memberikan pertanyaan pertama kepada calon nomor urut 2 Ibu Siti Mariati. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati paslon 1 dan paslon 2, panitia, semua para hadirin yang kami banggakan. Ya, jadi yang pertama ini luar biasa, untuk Kajeksan ini 1 langkah lebih maju daripada desa-desa yang lain. Ini top ya. Artinya kalau di desa yang lain penyampaian visi tanpa ada tanya jawab, bahkan tanpa ada penyampaian visi misi. Hari ini luar biasa. Kajeksan ini pilkades, rasa pilkada, pilgub dan pilpres kan gitu. Tapi saya tadi menyimak sambutan dari panitia, ini tidak ada debat, jadi kita hanya mengulas apa yang ada di visi misi Bapak Ibu paslon ya. Untuk paslon nomor 2, jadi di sini ada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Hari ini kita semuanya mengetahui bahwa anggaran dana desa ini semuanya mengucur langsung di desa. Mohon maaf, tidak sedikit ya para kepala desa ini yang dalam penganggarannya, dalam penyerapannya ini banyak yang kurang tepat. Akhirnya
ya hubungan dengan hukum, karena kita juga terpantau oleh aparat hukum. Di sini di visi Ibu Mariati ini ada juga meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga terwujudnya pemerintah desa yang bersih dan transparan. Nah, ini jika Ibu nanti terpilih, terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa ini, bagaimana Ibu nanti memanajemennya, mengelolanya sehingga anggaran ini tepat sasaran dan tidak sampai salah sasaran, juga transparansi kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, sudah jelas pertanyaannya Ibu. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Ibu berbicara. Silakan. Terima kasih Bang waktu yang berikan. Saya akan penghasilan desa saya akan bikin transparan. Pendapatan berapa, pengeluarannya berapa supaya masyarakat tahu. Terus larinya kemana kita dibukakan supaya tidak ada masyarakat itu tidak ada tanya begini, uangnya kemana saja si desa itu, ya kan? Makanya kita keterbukaan ke masyarakat. Ya, saya ingin menciptakan hal itu, sistem kekeluargaan. Jadi kalau kita misalkan ada orang bayaran berapa juta, kita harus tahu, masyarakat harus tahu buat apa. Saya ingin menciptakan hal itu supaya tidak ada pamong itu korupsi. Biasanya sih seringnya seperti itu kan. Saya ingin menciptakan bahwasannya itu desa ini transparan. Terima kasih. Masih dengan Mariati, silakan. Jika nanti terpilih, ini ada bahasa tanpa pandang bulu, memberikan pelayanan masyarakat pada dalam bulu. Nah, sedangkan identik ngapunten pilkades itu kan lebih gesekannya lebih keras di bawah, di masyarakat, di dalam masyarakat. Apa kiat-kiat Ibu jika terpilih nanti memaknai tanpa pandang bulu, sedangkan sekat di internal masyarakat ini itu tadi gesekan di pilkades ini masih sangat kental sekali. Mungkin Ibu Mariati ada kiat khusus biar segera kasarani, segera akur, segera guyup rukun masyarakat yang ada di Kajeksan ini. Terima kasih. Baik, sudah jelas pertanyaannya Ibu. Waktu menjawab 3 menit saat Ibu berbicara. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, pandang bulu. Yang pertama, yang tadi saya bilang pertama, saya mau membimbing desa ini secara kekeluargaan. Jadi tidak ada batasan antara saya dan masyarakat. Biarpun masyarakat itu dari orang yang tidak punya ataupun apa, saya tidak ada pembatas. Mau menghubungin saya, mau apa, silakan. Jam berapapun siap. Itu yang dimaksud saya tidak pandang bulu. Terus yang kedua, melayani. Yang sering terjadi kadang masyarakat minta ini, kadang dilimpah-limpahkan. Saya tidak ingin terjadi seperti itu. Saya ingin membenahi itu. Terus nanti saya ingin pembenahan itu supaya tidak ada pembatasan di masyarakat. Sistem kekeluargaan. Seperti ayah menganggap saya seanak. Jadi masyarakat itu seperti orang tua saya. Saya kan masih kecil, umurnya masih bini. Jadi saya pingin sekali masyarakat itu sama saya tidak ada pembatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 1 menit Ibu yang tersisa, sudah cukup? Ya, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 2 Ibu Siti Mariati.
Masih dengan panelis yang sama, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan pertama kepada calon nomor urut 1, Bapak Selamat Wibisono. Assalamualaikum, Pak Selamat Wibisono. Di visi misi jenengan ini item 3 ini cukup sangat punya respon yang luar biasa, karena di tingkat kabupaten juga menjadikan pembahasan, yakni eksplorisasi seluruh potensi desa. Ini kalau di Kajeksan termasuk warisan budaya, ini ada Mbah Jailani. Nah ini kan salah satu ikon Kabupaten Sidoarjo yang mana kami melihat kurang dalam bahasa mengiklankannya, mensponsorkan, sehingga tidak hanya lokal Tulangan yang mengetahui bahwa di sini ada seorang makam Waliwo Mbah Jailani. Saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih. Untuk lebih mempopulerkan warisan budaya Desa Kajeksan, yang pertama adalah Mbah Jailani dan yang kedua Mbah Jekso. Yang pertama Mbah Jailani dulu, bahwa di situ ada lahan TKD yang mengelilingi TKD Kelurahan Jatirejo yang mengelilingi makam Mbah Jailani, luas TKD-nya 4,3 hektar. Itu nanti kita akan pemerintah desa atau saya kalau sudah terpilih menjadi kepala desa, saya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten bahwa TKD itu bagaimana semaksimal mungkin bisa dibangun untuk menopang, untuk lebih mempopulerkan makam Mbah Jailani, karena itu sangat strategis. Hari ini memang yang diberikan pemerintah kabupaten itu hanya untuk parkir saja, tapi lahan di sekitarnya belum dikelola. Kami mengusulkan nanti itu menjadi agrowisata yang ada di sekitar situ, ya. Kemudian yang di sebelah selatannya makam, yang sepanjang jalan itu kita bangun kios-kios untuk pernak-pernik yang untuk bisa menarik pengunjung supaya datang ke lokasi Mbah Jailani. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya manajemen. Hari ini di situ lebih pada, mohon maaf saya kalau boleh saya katakan jujur, manajemennya itu masih belum ditata dengan baik. Pengelolaannya di situ lebih banyak orang luar yang mengelola. Padahal di situ sudah ada pengurus makam. Nanti kita ke depan kita buatkan perdes yang jelas. Termasuk ada orang datang di situ. Itu harus benar-benar dimonitor siapa yang datang. Banyak sebenarnya konsep kami ke depan. Termasuk nanti jangka panjang. Kalau tadi saya sampaikan lapangan ini kita pindah ke blok 1 ya, di arah Mbah Jailani juga. Selatannya rel kereta api, X lapangan yang luasnya hampir 1 hektar. Ini nanti ke depan jangka panjang kita bangun masjid, di situ juga ada TPQ, madrasah diniyah, perpustakaan, kemudian juga tempat untuk para musafir barangkali butuh istirahat. Lahan 1 hektar, hampir 1 hektar itu full untuk masjid dan fasilitasnya yang ada di sebelah barat Balai Desa. Itu nanti menjadi pintu gerbang Mbah Jailani. Jadi kalau ada tamu masuk ke situ, dan selanjutnya ada tamu yang memakai bus dan seterusnya, kita gojek, kita ojek dari pintu gerbang yang namanya masjid ini ke makam Mbah Jailani. Kemudian Mbah Jekso ini adalah cikal bakal Desa Kajeksan. Namanya sudah nyambung, Jekso Kajeksan. Nah ini juga kita bangun karena di situ tempatnya terbatas, ya tentu saja kita kondisikan dengan kondisi yang ada. Dan hari ini pun juga sama, manajemennya belum tertata dengan baik. Bahkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Baik, waktunya habis Bapak. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 1 Bapak Selamat Wibisono. Selanjutnya masih dengan panelis yang sama, kami persilakan untuk memberi pertanyaan kedua untuk calon nomor urut 1 Bapak Selamat Wibisono. Kami persilakan.
Bapak Slamet Wibisono. Jadi terkait dengan misi jenengan tadi, yang pertama di nomor 9 ini ada memberi bantuan kesejahteraan kepada guru TPQ. Sebagaimana mayoritas dari penduduk Kazakhstan adalah Islam, dan bagaimana nanti penganggarannya terkait dengan pengalokasian bantuan tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga disampaikan ada alih fungsi TKD ya, bahwa mengarah ke stand coupling usaha, dan yang dicontohkan tadi di Lebo. Nah, ini yang menjadi sorotan kami, bahwa kalau kondisi normal, insya Allah ekonomi masyarakat juga akan berjalan dengan normal. Tapi hari ini kita kondisi pandemi COVID-19, dan juga kalau tadi dicontohkan Lebo dengan Kazakhstan, mohon maaf, mungkin dari pantauan masyarakat posisi geografisnya itu juga sudah tidak bisa disamakan antara Lebo dengan Kazakhstan. Nah, yang perlu kami perdalam lagi bagaimana kiat-kiat dari Bapak Slamet Wibisono tadi terkait dengan pemulihan ekonomi, usaha ekonomi untuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau menurut kami di stand coupling usaha tadi ini bagus, cuma kalau kondisi COVID-19 ini kok kayaknya kurang pas. Bapak Slamet Wibisono, monggo untuk diperjelas kepada kami. Sekian, terima kasih. Baik, sudah jelas pertanyaannya Bapak. Waktu menjawab 3 menit saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih. Yang pertama tentang penganggaran untuk realisasi penganggaran guru TPQ, masyarakat miskin, anak yatim, dan janda miskin. Ini saya kira di APBDes Desa Kazakhstan selama ini sudah ada. Hanya lebih nanti kita tingkatkan baik nominal maupun sistem penganggarannya. Artinya kita tidak menutup mata bahwa anak-anak kita yang ada di TPQ ini sampai hari ini sangat membutuhkan bimbingan pelajaran terhadap pendidikan agama, akan tetapi kesejahteraan gurunya masih belum terpenuhi. Ya, nanti kita tiap tahun secara bertahap akan terus kita tingkatkan, termasuk masyarakat miskin, termasuk anak yatim piatu dan janda miskin. Ke depan nanti ketika alih fungsi TKD ini sudah bisa maksimal, ini akan kita genjot. Gimana caranya keberadaan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Kazakhstan ini benar-benar bisa terangkat. Coro kasare, ayo sejahtera bareng-bareng. Guru TPQ akan menjadi prioritas kami. Kemudian yang kedua, kiat pemilihan ekonomi di masa pandemi. Saya kira tidak hanya desa, Pak. Negara pun kesulitan di dalam persoalan ini. Bahkan tidak hanya Indonesia, banyak negara pun kolab ekonominya, hutangnya menumpuk. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kiat-kiat kita, saat ini memang kita masih sangat bergantung kepada anggaran yang ada, yang di situ sumbernya PAD, ya, kemudian dana desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan bantuan-bantuan yang lain. Ini masih kondisinya masih dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan rutinitas secara umum yang lain. Jadi untuk saat ini solusinya atau kiat-kiatnya, yang pertama adalah tetap mengalokasikan dari APBDes yang ada untuk penanggulangan COVID, dampak COVID ini. Kita bantu masyarakat kita. Kemudian yang kedua, kita mencoba memberikan kegiatan kepada warga kita. Kalau alih fungsi tadi masih memang belum maksimal ya, paling tidak butuh 2-3 tahun baru bisa kita rasakan manfaatnya. Tapi hari ini bagaimana masyarakat kita kasih kegiatan di lingkungan kita masing-masing. Satu contoh, ada saudara kita Pak Said di RT 6. Ini kreatif sekali. Masyarakat disuruh ngerjakan karton ya, cetakan terus dilipat, ya pekerjaan di rumah. Dan itu benar-benar sangat memberikan hasil masyarakat kita. Kelihatannya sangat sepele, tapi kenyataannya bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Nah, ini nanti akan kita mencoba mencari kegiatan-kegiatan yang lain yang dari luar kita tarik ke Desa Kazakhstan dan masyarakat kita. Baik, waktunya habis Bapak. Beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 1, Bapak Slamet Wibisono. Untuk selanjutnya
Kami persilakan panelis 2 Bapak Ferry Kuswanto MPDI untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2 Ibu Siti Maryati. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Siti Maryati. Yang perlu kami dalami dari penyampaian visi misi Ibu di era pandemi ini, tidak sedikit atau bisa dikatakan hampir seluruh siswa merasakan dampak sehingga tidak bisa belajar secara tatap muka, kemudian kadang di rumah bapak ibunya juga sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga tidak sedikit anak-anak yang akhirnya sangat terpaksa tidak belajar. Nah, kami membaca di salah satu misinya Ibu, meningkatkan pembangunan pendidikan bermutu dan berkualitas. Di era pandemi kami ingin mendalami satu sisi bahwa pendidikan itu punya aturan main sendiri yang tidak bisa dicampuri oleh bahkan pemerintah desa, karena masing-masing pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, mereka punya kurikulum dan punya aturan main sendiri. Nah, di era pandemi yang hari ini sedang melanda negara kita, desa kita, apa yang bisa Ibu lakukan secara konkret untuk pengembangan pendidikan yang anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa bertatap muka? Terima kasih. Baik, sudah jelas pertanyaannya Ibu. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Ibu berbicara. Silakan. Terima kasih. Untuk menghadapi pandemi ini, pendidikan memang saya anggap, memang saya akui sangat luar biasa, Angga. Untuk pertama, yang untuk murid-murid itu belajarnya tidak stabil. Saya juga sebagai guru juga kewalahan, ya. Terus cara yang sering kita laksanakan saat ini dilakukan secara daring. Terkadang pun daring itu berkendala karena kita tahu sendiri desa masyarakat Kajeksan itu ekonominya juga agak melemah kan Pak, terutama masalah HP. Kadang HP ini dibawa oleh ayahnya kerja, itu sangat kesulitan bagi seorang guru. Jadi kadang salah satu caranya itu guru datangin ke rumah untuk proses pembelajaran tetap berjalan supaya anak itu tidak ketinggalan pelajaran. Ada juga yang lewat saudaranya. Saya juga sangat sedih melihat semua ini. Hampir 1 tahun ini pendidikan itu tidak di Indonesia saja, seluruh dunia itu sangat kacau balau. Tidak di Kajeksan saja, semuanya hampir merasakan itu. Saya juga, ya Allah. Terus ya secara daring yang kedua, ya kita berupaya bagaimana pendidikan ini tetap berjalan tanpa ada kendala. Kita berupaya bagaimanapun caranya supaya pendidikan ini tetap maju dan anak-anak tidak sampai ketinggalan pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 1 menit tersisa. Sudah cukup Ibu. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 2 Ibu Siti Maryati. Masih dengan panelis yang sama, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kedua untuk calon nomor urut 2 Ibu Siti Maryati. Kami persilakan Bapak. Baik, Ibu Siti Maryati, kami membaca bahwa di Kabupaten Sidoarjo itu salah satu kawasan hijau untuk pertanian adalah di sebelah barat, ada Tulangan, ada Prambon dan seterusnya. Saya membaca di desa Kajeksan itu rata-rata penopang ekonomi masyarakat secara geografis masih dalam bidang pertanian,
Tetapi pertanian yang ada di Kajeksan itu hampir sama dengan pertanian di Kabupaten Sidoarjo yang lain. Ada pertanian sawah basah, ada pertanian kering yang kalau ditarik pada zaman dulu kita bisa panen 2 kali masa sawah basah, 1 kali masa kering. Tetapi hari ini informasi yang kami terima hanya bisa 1 kali panen sawah basah, 1 kali panen sawah kering. Nah, terkait dengan visi misi Ibu, bagaimana Ibu bisa konkretnya bersama petani meningkatkan hasil panen di tengah berebutnya air dan sanitasi yang kurang memadai. Terima kasih, Bu. Baik, sudah jelas pertanyaannya Ibu. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Ibu berbicara, silakan. Terima kasih. Saya akan berusaha meningkatkan bagaimana pertanian ini bisa subur lagi. Dengan cara bagaimana kita bisa bikin seperti daerah Jawa Tengah juga agak sulit untuk mendapatkan air. Di situ ada setiap peta kita bikin bor, setiap peta kita bikin bor. Tapi dengan semua itu kita juga harus perundingan dengan petani. Apakah mereka mau apa tidak? Terus biayanya bagaimana? Kita gunakan anggaran yang ada. Terus kita bermusyawarah, setuju apa tidak? Karena apa? Kepala desa itu cuma mengusulkan, tapi keputusannya juga pada masyarakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 menit tersisa, sudah cukup Ibu? Ya, baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 2 Ibu Siti Mariati. Masih dengan panelis yang sama, hadirin dan pemirsa, kami persilakan panelis 2 untuk memberikan pertanyaan pertama kepada calon nomor urut 1 Bapak Slamet Wibisono. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Slamet Wibisono. Di Kajeksan ini ada 15 RT dan 3 RW. Ada 4 RW. Ada jalan yang sudah aspal, jalan provinsi, ada jalan desa yang masih paving, ada jalan yang masih belum dipaving juga. Nah, baik, terkait dengan peningkatan ekonomi, akses jalan itu selalu menjadi perhatian selain juga menjadi kebutuhan masyarakat untuk distribusi barang dan produksi. Pertanyaan kami, bagaimana jika Pak Slamet Wibisono nanti terpilih meningkatkan kapasitas jalan sehingga distribusi barang, peningkatan ekonomi bisa lancar sehingga masyarakat bisa lebih makmur dan lebih sejahtera sebagaimana yang menjadi visi misi Pak Slamet. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana meningkatkan kapasitas jalan untuk menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Di Kajeksan ada 4 titik yang sampai hari ini jalan tanah. Yang pertama di RW 1 ya, mulai dari Dalme Pak Asibun sampai belakangnya Bu Bidan. Yang kedua di RW 2 mulai dari rental mobil sampai makam Mbah Jekso. Kemudian yang ketiga adalah di RW 4 ya, di rumahnya Abah Jainuri sampai makam. Dan yang keempat adalah di RW 3 di rumahnya Abah ke barat. 4 titik ini batas tanahnya jelas bahwa itu adalah fasilitas jalan. Hari ini masih berupa tanah. Ke depan yang menjadi prioritas adalah titik-titik yang paling rawan, yaitu yang di RW 1. Kita uruk dulu dengan sertu sampai benar-benar sertu ini nanti dilalui oleh roda 4 dan padat. Setelah padat baru nanti ke depannya kita paving. Kalau langsung kita paving hari ini pasti nanti akan bergelombang, jadi hasilnya tidak maksimal, membuang-buang biaya. Jadi secara bertahap 4 titik itu nanti kita uruk, mulai dari RW 3, kemudian di RW 1, kemudian RW 4 dan seterusnya.
RW 2 sama RW 3. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada 1 menit tersisa, sudah cukup. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 1, Bapak Slamet Wibisono. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya masih dengan panelis yang sama. Kami persilakan untuk memberi pertanyaan kedua untuk calon nomor urut 1, Bapak Slamet Wibisono. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Slamet Wibisono. Di angka 9 saya membaca ada pemberian bantuan dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Adakah ini korelasinya dengan yang tadi jenengan sampaikan bahwa nanti akan ada sebagian TKD yang dialih fungsi untuk kegiatan ekonomi sehingga dari pendapatan 6 sampai 8 juta meningkat menjadi 360 sekian juta yang tadi saya catat. Nah, kembali ke pertanyaannya, konkretnya nanti bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan rutin setiap tahun? Terima kasih. Baik, sudah jelas Bapak pertanyaannya. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan panelis yang pertama. Intinya penganggaran bantuan untuk guru TPQ, masyarakat miskin, anak yatim, dan janda miskin. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Kajeksan selama ini. Ke depan perlu kita tingkatkan dan kita upayakan harus benar-benar tepat sasaran. Artinya hari ini mohon maaf kadang orang itu tidak miskin tapi merasa miskin. Kemudian anak yatim piatu dan juga janda miskin. Ini akan kita prioritaskan. Sistem penganggarannya jelas Pak, di situ selain anggaran yang sudah ada saya sampaikan tadi ada 5 sumber anggaran. Nanti kita kedepankan sumber anggaran yang dari pendapatan asli desa Pak, yang kita kembalikan untuk bantuan kepada guru TPQ, masyarakat miskin, anak yatim, dan janda miskin ini. Kenapa? Karena kalau kita anggarkan dari pendapatan asli desa itu sepenuhnya tergantung kepada pemerintah desa bersama BPD nominalnya. Sistem penganggarannya nanti bisa kita berikan per termin, tidak hanya 1 tahun sekali, paling tidak minimal itu per tribulan. Per tribulan kita berikan kepada yang sudah tertera tadi, yang berhak mendapatkan bantuan tadi. Dan terus terang yang menjadi prioritas kami guru TPQ. Ini mohon maaf, yang menjadi prioritas kami ke depan adalah kesejahteraan guru TPQ. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Masih ada 1 menit tersisa. Sudah cukup Bapak? Ya, beri tepuk tangan untuk kedua calon kita yang telah menyelesaikan sesi kedua. Hadirin dan pemirsa sekalian, untuk selanjutnya kita masuk sesi ketiga, pertanyaan seputar Desa Kajeksan. Kami sudah menyiapkan amplop yang berisi tema sosial, SDM, pertanian, pendidikan, dan lingkungan. Para calon kami persilakan untuk mengambil 1 amplop yang berisi tema yang nantinya akan ditanyakan oleh kami. Jika dalam sesi 2 dimulai dari calon nomor urut 2, maka untuk sesi ketiga kita mulai dari calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop. Kami persilakan. Bisa dibuka untuk ditunjukkan. Calon nomor urut 1 mendapatkan tema pertanian. Baik, kami persilakan kepada panelis 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1 Bapak Slamet Wibisono mengenai pertanian. Terima kasih.
di bidang pertanian, kalau kita fokus di penanganan COVID-19 ini ada dua hal, yakni di segi kesehatan juga dari segi pemulihan ekonomi, Bapak. Nah, terkait dengan sektor pertanian ini menjadikan satu cara untuk pemulihan ekonomi tersebut. Dan ini adalah problematika klasik yang mana sering terjadi di beberapa daerah, yakni kurangnya air, Bapak. Bagaimana Bapak Slaud Wibisono nanti seumpama terpilih mendapat amanah dari masyarakat Kajeksan terkait dengan kiat-kiat Bapak, bagaimana air yang ada di Kajeksan ini, terutama sektor pertanian ini juga terpenuhi. Juga yang kedua adalah permasalahan pupuk. Pupuk ini kan sangat terbatas, pupuk subsidinya. Nah, ini bagaimana dari Bapak Slaud Wibisono ini untuk memberikan solusi untuk para petani yang ada di Desa Kajeksan. Terima kasih. Baik, sudah jelas pertanyaannya. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan terkait pertanian ada 2. Yang pertama mengenai pengairan, yang kedua pupuk. Untuk pengairan, di visi misi kami sudah kami tulis, ada 2 solusi yang kami nanti ke depan akan lakukan. Yang pertama adalah tetap normalisasi saluran bokong. Ini memang namanya bokong, Pak, bukan berarti kata-kata jorok ini. Memang saluran yang menuju desa kita, saluran pengairan yang menuju desa kita ini namanya saluran bokong. Ini harus rutin kita adakan normalisasi. Karena yang datang ke desa kita selama ini airnya sedikit, sampahnya yang banyak. Ya, ini fakta. Maka ke depan selain kita koordinasi dengan instansi terkait agar sampah ini harus diambil secara rutin oleh pemerintah kabupaten, kemudian normalisasi ini harus kita adakan secara rutin. Kita minta kepada juga instansi terkait. Apabila instansi terkait ini masih tetap saja kurang maksimal, ke depan kita akan beli bego yang kecil itu untuk selalu kita adakan normalisasi. Ini solusi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita membangun stasiun pompa air di masing-masing blok. Di masing-masing blok, sekali lagi. Karena kebetulan di masing-masing blok lahan pertanian milik kita ini yang paling barat mesti posisinya adalah tanah kas desa. Jadi kita membangun stasiun pompa air ini tidak merugikan petani, karena yang dibangun atau lokasi yang akan dibangun itu adalah milik desa, tanah kas desa. Nah, ini tetap perlu musyawarah dengan para petani, Gapoktan, ya, juga kelompok tani yang ada di kita. Nanti kita ajak bicara, duduk bersama. Karena penganggaran dari APBDes untuk pembangunan stasiun pompa air pertanian itu hanya cukup bangun stasiunnya atau salurannya sama pemberian fasilitas pembelian pompanya. Kemudian untuk operasional pompa itu sendiri itu harus dikelola oleh para petani sendiri. Kita tidak mungkin memberi bantuan sampai pada solarnya, ganti olinya. Nanti akan anggaran kita terserap hanya untuk itu. Jadi harus ada kata sepakat antara pemerintah desa dan petani. Kemudian mengenai pupuk, sebenarnya pupuk ini, tata niaga pupuk ini sudah diatur dengan detail oleh pemerintah. Setiap tahun kita itu mesti menyetorkan RDKK, rencana definitif kebutuhan akan petani. Ini setiap tahun. Jadi penganggaran pinjaman juga ada, ketersediaan pupuk juga sudah diatur di situ. Makanya sampai ada kartu tani, ada kartu tani. Ini juga untuk kebutuhan petani. Sebenarnya pemerintah sudah nata dengan bagus. Baik, waktunya habis, Bapak. Beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 1, Bapak Slamet Wibisono. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop. Bisa dibuka. Pendidikan. Calon nomor urut 2 mendapat tema pendidikan. Terima kasih
Bapak Moderator. Ibu Siti Mariati, jadi terkait dengan tema pendidikan ini sesuai dengan visi misi Ibu tadi bahwa pendidikan menjadikan faktor utama untuk sebuah kepemerintahan, untuk sebuah kemajuan di suatu daerah. Hari ini kita sering menemukan bahwa di beberapa daerah, tidak lepas juga di Kajeksan, bahwa banyak siswa-siswi atau juga anak kita dan juga orang tua ini enggan untuk meneruskan pendidikan yang lebih lanjut, garis miring kuliah, terutama untuk perempuan. Nah, ini Ibu Siti Mariati juga sosok seorang perempuan dan juga konsen di pendidikan. Bagaimana kiat Ibu jika nanti mendapat amanah dari masyarakat Kajeksan untuk menanggulangi kasus tersebut, sehingga memang pendidikan ini adalah faktor utama kemajuan suatu desa. Nah, ini yang problematikanya sering kita alami bahwa ya setelah SMA, setelah SMP sudah selesai. Nah, ini bagaimana kiat Ibu jika nanti terpilih menjadi kepala desa Kajeksan. Terima kasih. Baik, sudah jelas pertanyaannya. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Ibu berbicara. Silakan. Terima kasih. Untuk kiat-kiat kedepannya setelah jenjang pendidikan ya. Yang pertama, saya akan berusaha menyadarkan masyarakat bahwasanya pendidikan itu penting, apalagi untuk perempuan. Setelah berumah tangga, pendidikan tidak harus diperoleh sebelum berumah tangga. Setelah berumah tangga kita juga harus memperoleh pendidikan. Kuliah tidak harus setelah SMA harus kuliah terus berumah tangga berhenti, kan tidak. Kita harus menyadarkan masyarakat bahwasanya pendidikan S1 atau sarjana itu bisa kita dapatkan setelah kita menikah juga. Harus kita sadarkan masyarakat itu. Bagaimana caranya? Nanti saya akan berupaya menyadarkan desa Kajeksan itu supaya pendidikan itu sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit tersisa Ibu, sudah cukup. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 2 Ibu Siti Mariati. Dan untuk selanjutnya kami persilakan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop kembali. Ya, bisa dibuka. Calon nomor urut 1 mendapat tema lingkungan. Kami persilakan kepada panelis 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1 Bapak Slamet Wibisono. Baik, terima kasih Pak Slamet Wibisono terkait dengan lingkungan. Di Sidoarjo ini sudah dibangun beberapa titik tempat pengolahan sampah. Di Kajeksan ini ada enggak? Belum ada. Baik. Kemudian di musim hujan seperti ini sering terjadi bencana rutin meskipun kecil berupa banjir, dan itu cukup berdampak sekali kepada kesehatan. Yang ingin saya perdalam dari tema lingkungan, bagaimana kiat Pak Wibisono, Pak Slamet Wibisono jika nanti terpilih sebagai kepala desa terkait dengan pengolahan sampah atau terkait dengan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya sampah, karena tidak cukup dibangun alat untuk mengolah sampah, unsur kemanusiaannya juga harus dibangun. Nah, konkretnya seperti apa? Terima kasih. Baik, sudah jelas pertanyaannya Bapak. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Kami sampaikan terkait dengan pengelolaan sampah, memang ini menjadi PR kita bersama, dan di dalam visi misi ini sudah kami tulis bahwa salah satu alih fungsi TKD yang 6 poin tadi, salah satunya adalah kita bangun tempat pengolah sampah.
Usulan kami atau gagasan kami, nanti tempat pengolah sampah itu kita taruh di TKD Blok 7. Blok 7 ini sebelah baratnya kantor balai desa ini, tapi yang sisi timur, artinya yang blok masjid. Di paling ujung selatan, TKD paling ujung selatan. Kenapa ditaruh paling ujung selatan? Biar tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga, karena sampah itu apapun bentuknya akan berdampak negatif kepada kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keterjangkauan dari masyarakat kita. Kalau di Kajeksan ini ada 2 dusun Kajeksan dan dusun Godekan. Kalau tempat pengolah sampah ini kita taruh di paling ujung selatan, ini dusun Kajeksan juga menjangkau, dusun Godekan juga menjangkau. Kemudian alasan yang ketiga adalah tidak sampai terjadi orang selain warga Kajeksan ikut titip membuang sampah secara ilegal kepada tempat pengolah sampah milik kita. Ini. Kemudian yang kedua, kenapa kami melakukan usulan atau rencana membangun tempat pengolahan sampah? Karena memang kondisi hari ini sampah di masyarakat kita itu sudah menjadi sebuah PR ya, kalau ancaman belum, menjadi PR yang serius. Nah, ini harus benar-benar serius kita tangani. Dan hari ini warga kita, termasuk saya, itu pembuangan sampahnya malah diambil oleh desa sebelah, desa Singopadu, dengan membayar retribusi per bulan 25.000. Nah, ini adalah potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Kenapa tidak kita ambil sendiri? Diambil oleh warga sebelah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengolah sampah ini juga adalah yang selama ini sudah dimotori oleh BKM ya, dimotori oleh BKM. Ada bank sampah di masing-masing RT, walaupun tidak semua RT itu sudah ada bank sampah oleh BKM. Nah, ini kita lanjutkan, embrionya sudah ada. Kita pilah yang plastik, yang kertas, yang apa, kemudian setiap bulan dihitung, oh pendapatan warga sekian dari plastik, dari kertas dan sebagainya. Apalagi kalau nanti ada sampah yang bisa dikelola untuk menjadi pupuk, akan bermanfaat sekali untuk masyarakat kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan sampah. Ini pula juga sudah dilakukan oleh BKM. Habis Bapak, beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 1 Bapak Slamet Wibisono. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop kembali. Kami persilakan, bisa dibuka. Calon nomor urut 2 mendapat tema sosial. Kami persilakan kepada panelis 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2, Ibu Siti Maryati. Kami persilakan. Baik, Ibu Siti Maryati. Perkembangan berita secara nasional hari ini sangat mudah sekali diakses sampai di rumah-rumah, bahkan informasi global itu sudah ada di genggaman kita, sehingga pola hidup masyarakat khususnya pemuda itu sudah sangat bergeser dari kebiasaan kita mungkin waktu kita kecil. Budaya nafsi-nafsi, bahasa kasarnya gatapek ngereken, itu sekarang mulai menjamur di mana-mana. Sementara pemuda itu pada saatnya akan menggantikan kita, memimpin desa kita, meneruskan perjuangan pendahulu-pendahulunya. Nah, secara sosial, konkretnya apa yang akan Ibu lakukan jika terpilih sebagai kepala desa untuk meningkatkan hubungan sosial antara yang tua dengan yang muda, antara aktivitas yang sudah terbangun lama menjadi budaya yang hari ini sudah mulai terpengaruh oleh banyak budaya dari luar. Terima kasih, Bu. Baik, sudah jelas pertanyaannya, Ibu. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Ibu berbicara. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kita semua tahu di desa ini tidak semua desa itu mempunyai, ada kelebihan, ada kekurangan desa kan.
Kelebihannya di desa ini apa? Di sini ada pondok pesantren, ada Mbejelani, ada pendidikan dari PAUD sampai SMA juga ada. Kita tingkatkan keagamaannya, pemudanya kita ajak. Kita juga butuh, saya juga butuh tokoh-tokoh masyarakat untuk mendoktrin pemuda-pemuda. Ayo ikut, ayo ikut. Kita butuh sosok orang tua juga. Karena apa? Pemuda itu juga perlu diingatkan, perlu perhatian lebih dari tokoh-tokoh masyarakat. Seperti halnya orang tua. Ayo ikut nak. Di sini kan ada pondok, ada SMA Mbejelani. Kita tingkatkan keagamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 menit tersisa, sudah cukup Ibu? Ya, beri tepuk tangan untuk kedua calon kita pada malam hari ini. Baik, 3 sesi sudah kita lewati bersama. Yang terakhir, mari kita dengarkan pernyataan pamungkas atau closing statement dari masing-masing calon kepala desa Kajeksan dengan durasi waktu 2 menit. Karena sesi ketiga tadi dimulai dari calon nomor urut 1, oleh karena itu untuk pernyataan pamungkas atau closing statement kita mulai dari calon nomor urut 2, Ibu Siti Maryati. Kami beri waktu 2 menit dimulai saat Ibu berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk desa Kajeksan, ayo coblos nomor 2 untuk Kajeksan lebih baik. Mudah-mudahan pemimpin ke depan bisa amanah, bijaksana, bertanggung jawab, dan sanggup mengayomi masyarakat. Terima kasih. Sudah cukup Ibu? Beri tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 2, Ibu Siti Maryati. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan pamungkas atau closing statement dalam waktu 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga desa Kajeksan yang saya cintai, saya Slamet Wibisono izinkan ingin menjadi kepala desa Kajeksan ini semata-mata pertama adalah diniati untuk ibadah. Kemudian yang kedua pingin manfaat, artinya saya pernah menjadi perangkat desa, sedikit punya pengalaman, pingin menghibahkan, mewakafkan pengalaman saya untuk masyarakat. Paling tidak ke depan tujuan kami semata-mata adalah bagaimana kehidupan warga desa Kajeksan ini benar-benar terangkat, benar-benar sejahtera, dan benar-benar menjadi masyarakat yang mandiri. Tujuan kami adalah mewujudkan atau menuju desa Kajeksan yang mandiri. Sekali lagi, pilihlah saya bukan karena Wibisononya, tapi program ke depan untuk kesejahteraan masyarakat menuju Kajeksan mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon kepala desa Kajeksan yang telah menyelesaikan rangkaian acara pada malam hari ini. Semua pernyataan dari masing-masing calon kepala desa Kajeksan adalah janji yang harus kita tagih jika salah satu dari calon diberi amanah untuk memimpin desa kita, desa Kajeksan tercinta. Terima kasih kepada panelis yang telah bekerja sama dan meluangkan waktunya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, dan terima kasih untuk hadirin dan pemirsa yang setia menonton acara ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, ayo masyarakat desa Kajeksan kita langkahkan kaki kita menuju TPS masing-masing untuk memilih pemimpin demi Kajeksan yang lebih baik lagi. Saya Muhammad Fauzi mohon undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sebelum nanti Bapak Ibu kembali ke tempat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi ini mungkin pertemuan kita yang terakhir sebelum nanti pelaksanaan pencoblosan. Oke, kita selesaikan lagunya dulu supaya nanti lebih jelas. Tidak kulupakan, kan terkenal